Pertama kali akan ada Midnight. Jadi ada ya. program Midnight itu pertama kali juga di JAV. Di tengah malam tuh nonton filmnya, benar-benar tengah malam sampai. Ya, kita closing film kami itu world premiere juga, itu 13 bom di Jakarta dari Angga Bima Sasongko. Di sinema ya. Di sinema. Itu belum rilis. Dia akan rilis di akhir Desember. Ya. Jadi itu Pertama kali di JAV ini. Terus yang tayang pertama kali juga Jatuh Cinta seperti di film-film. Wah, yang di Lawrence ya. Itu juga Black and white ya. Ya, akan tayang pertama di JAV. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi ke program Hype Talk bersama saya Adi Prawira Riyandi, dan hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa dari JAV. Ini ada Mas Iva dan Matius. Mas Matius ya. Apa kabar? Baik. Sekarang kita mau ngomongin soal Jogja Netpack Asia Film Festival nih ya Mas. Ya. Untuk acaranya sendiri, awalnya tuh dari mana sih acara ini tuh, gimana awal mulanya bisa terjadi? Awalnya tahun ini tuh udah edisi ke-18. Jadi dimulainya 2006. Momennya waktu itu memang ulang tahun Kota Jogja ke 250 gitu kan. Terus kemudian ada, ya waktu itu kan 2006 ini film memang lagi setelah era-era digital pasca reformasi itu kan memang lagi banyak komunitas film gitu ya, dan Jogja salah satunya lah yang cukup banyak lah pelakunya komunitas film. Terus kemudian berinisiasi lah gitu untuk kayaknya dalam rangka ulang tahun ini kota pengen punya salah satu eventnya festival film gitu. Nah terus kami para komunitas itu merasa bahwa ya kalau misalnya memang mau diselenggarakan ya ayo, tapi kita harus komit bahwa ini annual gitu, kayak memang nggak hanya event berkelanjutan gitu. Ya, terus ya udah memang itu kita kelola sendiri gitu oleh para komunitas film ini gitu pada waktu itu. Terus ya udah bergulir gitu, jadi memang ini bisa jadi memang momennya itu gitu, dan hampir gagal gitu ya karena waktu itu gempa bumi 2006 itu besar sekali di Jogja. Terus kami merasa kayak rasanya emang kayak ya berat gitu karena ada bencana dan sebagainya. Cuman ya kami merasa bahwa ya ini kayaknya memang justru harus diselenggarakan gitu untuk membangkitkan semangat dan sebagainya gitu. Nah dari sejak tahun itu tuh terus kemudian bergulir gitu, semakin menemukan karakternya, festivalnya gitu, dan ya udah sampai ke 18 tahun ini. Gitu. Kalau kalian berdua sejak edisi pertama atau? Iya. Iya, saya dari edisi pertama. Mamat 3 tahun ini. 3 tahun ini. Tapi persinggungan pertamanya di 2016 waktu JAV ngundang jadi juri sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya cukup uniknya karena mulainya itu seorganik itu tadi, hampir semua organisernya di awal itu memang ya pembuat film sebenarnya, karena memang kami memulai bukan karena bisa mengelola festival atau ngerti festival gitu, enggak juga, tapi karena merasa bahwa ya hampir 100% ini komunitas produksi gitu ya, produksi film. Terus rasanya tetap, terus siapa gitu yang mau muter film, siapa lagi yang mau menemukan film ini dengan audiens. Jadi sampai pelaksanaan ke 10 lebih gitu, bahkan itu tuh ya sebenarnya para organisernya ini juga pembuat film gitu. Jadi nah terus programmernya dan sebagainya gitu, sampai ya di titik sebenarnya kan Muhammad salah satu dari sedikit orang yang memang ya kami pikir concern gitu ke programming gitu, nonton film, mempertemukan film dengan penontonnya, membaca film gitu. Dan yang tadinya kami pikir festival ini ya udah kita selenggarakan aja deh gitu, ternyata semakin lama ya semakin dituntut untuk serius kan ya gitu. Udah nggak kayak wah ini kayaknya udah nggak mungkin deh kita ya dari nggak bisa aja kalau yang namanya 18 tahun tuh istilahnya ya ada belajarnya gitu. Nah itu yang kemudian kayak merasa kita memang harus didukung oleh organizer yang memang fokus di situ gitu. Nah ya sebenarnya untuk pertama kalinya gitu kita punya program director yang benar-benar sebenarnya memang menurut saya Mamat memang merupakan programmer gitu, yang
membaca film, menonton film. Sebelumnya ya pembuat film gitu. Oh, bergabung. Pertamanya tuh 2016. 2016 juri, Juri, tapi iya. diminta untuk jadi program director 2021 ya. 2000 ya, 21. Ini 21. tahun ketiga ya. Iya, benar. Ya, ini tahun ketiga. Bangga nggak? Luar biasa. Nah, untuk tema tahun ini apa nih, Mas? Temanya? Nah, yang menarik, JAV itu memang merupakan dari awal kita sepakati sebagai festival yang tematik gitu. Tematik sebenarnya dalam artian bukan kemudian kayak, Mat ini temanya ini, kamu harus seleksi film yang ada unsur Sama, gitu, unsur enggak. tema, Tapi lebih ke kita berusaha untuk melakukan apa ya, pembacaan lah terhadap apa yang terjadi dengan sinema Asia ya 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan gitu. Kita diskusikan gitu. Nah, tema itu dipakai sebagai semangat gitu, sebagai energi gitu, bahwa ini sekarang situasi sinema kita gitu, sinema Asia gitu. Nah, jadi sudah punya 18 tema. Nah, tema yang sekarang ini kita pakai itu Luminations. Gitu. Ya, itu tuh apa ya, kayak ya kita merasa itu sebenarnya kayak sumber cahaya gitu. Nah, kita merasa kalau kayak biasanya kan ya karena jelas ya film itu memang culture-nya itu mulainya bukan dari kita. Jadi kalau ngomongin cahaya itu kita dari perspektif yang kalau ngomongin terang tapi kita kena gitu cahaya. Tapi sebenarnya kita waktunya sekarang kita mempunyai menjadi sumber cahaya dari kita sendiri gitu. Jadi Asia ini memang sekarang kita lihat sudah bukan hanya berharap pada cahaya yang muncul dari sumber yang lain, tapi sudah mampu menjadi sumber cahayanya sendiri. Sedangkan kan film memang hubungannya dengan pemancaran cahaya itu juga kuat gitu. Ya 10 tahun terakhir ini kan kita lihat karakter-karakter film Asia ya semakin kuat, semakin diterima, semakin unik, semakin gitu, yang menurut kami itu harus jadikan semangat sih gitu untuk kita menjadi semakin percaya diri dengan karakteristik kita sendiri. Untuk tahun ini ada acaranya, kegiatannya apa aja nih di JAV tahun ini? Ya, sikat Mat. Kan. Tahun ini ya udah pasti ada pemutaran film. Jelas. Udah jelas. Terus fokusnya di Empire XX1 di Jogja. Terus di sebelahnya juga ada yang namanya LPP. Nah, di belakangnya untuk pertama kalinya kita ada pameran lagi. Itu yang isi adalah pembuat film sebenarnya, seniman-seniman yang pernah ikut workshop bersama Pichatpong di hutan Amazon. Wow. Jadi waktu itu ada workshop bareng Pichatpong lah di Amazon itu, kemudian kami undang yang Asia untuk kemudian pameran di JAV. Terus ada ya tadi pemutaran film, terus ada workshop, terus ada sesi diskusi buku, baik tema dan segala macam. Terus yang menariknya juga tahun ini kita nyoba ada music performance di dalam bioskop. Terus apa lagi ya? Udah itu sebenarnya basically itu sih garis besarnya. Oke, berarti sepadat itu ya acara nanti di JAV tahun ini. Pokoknya 8 hari itu benar-benar ya kalau datang ke JAV ya bisa itu kayak bisa jadi kayak rangkuman peristiwa ya film-filmnya, seleksinya dan sebagainya, programnya, apa yang kita wacanakan itu sebenarnya bisa mengertilah apa yang terjadi dalam kurun waktu setahun ini. Gitu. Pas ada turnamen pingpong lagi. Oh iya. Serius? Ya, jadi sebenarnya kan ya emang komitmen kita ya festival ya bukan hanya menonton film saja gitu, tapi juga ada event-event yang bisa aktiviti lain buat semua gitu ada. Ya festivalnya buat semua lah gitu. Jadi nggak cuma buat orang yang datang buat nonton film aja, tapi juga makanya ada diskusi, kemudian ada turnamen pingpong gitu dan segala macam sih. Ya setiap tahun kita selalu menginisiasi sesuatu yang baru gitu ya. Tahun ini ada program baru gitu. Gitu. Apa program baru apa? Jadi kita yang tadi ada music performance kan, yang main itu tuh, yang bajunya dipakai. Efek Rumah Kaca. Iya, jadi kami sebenarnya tahun ini mengundang Efek Rumah Kaca karena dia akan merilis video klip dari albumnya Rimpang yang baru. Terus kenapa nggak sekalian manggung aja gitu? Akhirnya manggung, kejadian tuh nanti di dalam bioskop. Terus juga kita pertama kalinya, nggak tahu pertama kali ya? Pertama kali akan ada Midnight. Jadi ada program Midnight itu pertama kali juga di JAV. Di tengah malam tuh nonton filmnya, benar-benar tengah malam sampai. Ya, jam 11-an lah gitu. Oh. Terus ya pulang-pulang juga baru ya. Iya, udah barengan orang-orang mau kerja di pasar kali itu. Iya, betul. Itu tanggal 1
Ya, hari Jumat. Desember tuh midnight. Terus juga ada ya macam-macam sih workshop, juga ada workshop eksperimental. Kita mencoba untuk ngajak orang-orang untuk kembali melihat dan belajar menggunakan seluloid. Itu juga ada di situ di JAV. Ya. Udah lama banget ya. Ya, jadi memang kita kan setiap tahun selalu ada di screening sendiri, terus sama program-program memang sudah menjadi concern kita gitu untuk mempunyai program yang memang berbasis pada public lecture gitu ya, workshop, diskusi gitu, seminar gitu. Terus juga sebenarnya dari festival pertama pun kita punya program yang semakin lama ini makin kuat, bahkan bisa jadi kayak kita anggap sebagai paralel event gitu, kayak forum komunitas gitu. Itu komunitas-komunitas dari se-Indonesia gitu datang presentasi karyanya gitu. Ya, jadi memang sekarang ini JAV udah jadi apa ya? Jadi hub gitu untuk pelaku film di industrinya gitu. Kemudian untuk new talent, generasi-generasi baru ini gitu ya udah ketemu gitu mereka di situ gitu. Sambil ngobrol silahkan Oke, diminum dulu. Siap. Terima kasih. Segar. Itu yang konser itu di dalam Di dalam. bioskop. Wow, baru ya? Saya Sebenarnya ya beberapa, cuman Oh, untuk udah JAV kayaknya pertama kalinya di dalam bioskop sih. Oh, oke. Saya sih baru pertama dengar. Menarik itu. Untuk tahun ini ada berapa film panjang dan pendek dan dari berapa negara nih yang masuk di kurasi? Sebenarnya kalau pendaftar itu hampir 600 film. Wow, 600 film. Dan sebenarnya yang menariknya adalah kita baru tahun ini menerapkan sistem pendaftaran berbayar. Jadi ternyata angkanya juga masih besar banget, 600 gitu. 600 menyenangkan banget Karena sebenarnya. tahun lalu 3.000. tapi tahun lalu, tapi nggak iya. berbayar. Nggak berbayar. Oh, karena gratis. Ya, Iya. kan kasihan yang nonton juga. Iya, betul. Untuk membatasi ya. Iya, Ya, membatasi apresiasi, dan sebenarnya kan kita jadi ada apa ya, pemasukan yang juga untuk support ke Iya, betul. festivalnya. Untuk acaranya. festivalnya dan pembuat filmnya juga gitu. Terus ya total sih sebenarnya kalau setelah kami tim program mencoba merumuskan itu sebenarnya mungkin bisa hampir 200 untuk Empire dan LPP. Tapi untuk di Empire sendiri ada 184 film dari 25 negara untuk tahun ini. Dari total berapa tadi? 28 negara? 25. 25 negara. Negara Asia Pasifik ya. Asia Pasifik. iya. Oke. Jagoannya siapa nih yang udah boleh Ya, dibocorin dikit? kalau jagoan tentu program utama kita itu ya kita ada main competition ya. Ya. Main competition itu kita seleksi antara 8 sampai 10 lah gitu kuotanya ya kira-kira gitu. Jadi terus kemudian yang nanti Mamat mungkin bisa mention gitu film-filmnya, ada film dari Indonesia juga. Terus yang juga cukup bergengsi gitu ya di kita sebenarnya ya bakat-bakat baru gitu. Yaitu ada di program Light of Asia itu film-film pendek itu dari dulu kalau mundur film pendek udah pasti penuh aja karena memang apa ya audiensnya terutama di Jogja memang pengen ngerti gitu tentang perkembangannya gitu, siapa sekarang yang seperti apa film pendek gitu. Terus kemudian yang menarik tahun lalu Mamat menginisiasi program baru namanya Emerging. Itu untuk sutradara yang Belum pernah di JAV. belum pernah di JAV gitu. Jadi yang pas kita seleksi filmnya menarik, kayaknya harus kita apresiasi, tapi ini belum pernah nih di JAV, yaitu ada di Emerging gitu. Meskipun dia udah senior gitu istilahnya. Bisa jadi. Istilahnya. Oh, oke. Jadi tidak mengacu ke usia tapi mengacu ke kekaryaannya gitu ya. Nah, yang kompetisinya ada Iya, beberapa kompetisi gitu. tahun ini ada 9. Salah satunya dari Indonesia. Terus 7 dari Asia Tenggara. 7 dari Dan 9-9-nya film pertama. Jadi sebenarnya nggak disengaja gitu. Kami nonton kan nggak berdasarkan itu ya. Ya. Nggak berdasarkan apakah dia dari Asia Tenggara atau Mana, enggak ya, gitu. asal. Apakah ini film pertama atau enggak. Film pertama atau enggak memang patokannya adalah paling enggak ada minimal sekitar 5 lah untuk, karena kita memang ada awarding namanya Netpack Award yang untuk film panjang pertama dan kedua gitu. Terus pas kita merumuskan, memilih gitu, ternyata 9-9-nya tuh film debut. Oke. Jadi ini film panjang pertama semua untuk sutradaranya gitu.
secara kebetulan juga 7 itu dari Asia Tenggara. Jadi bisa dilihat sebenarnya potensinya Asia Tenggara cukup besar nih di tahun ini, mungkin di tahun-tahun berikutnya. Dan yang juga menarik juga adalah soal co-production yang kemudian juga jadi kayaknya barang yang lagi seksi banget gitu buat filmmaker gitu. Karena beberapa film yang kemudian di main competition itu memang hasil dari co-production antar negara, termasuk Indonesia gitu. Jadi meskipun ada satu film Indonesia, tapi ada beberapa film di main competition yang memang co-production-nya juga dengan Indonesia. Terus juga yang menarik sebenarnya mungkin karena sistem pendaftaran kita yang baru gitu ya, menjadi lebih bertanggung jawab mungkin, film pendeknya jadi lebih sengit kompetisinya. Jadi untuk pertama kalinya melebihi kuota sebenarnya yang diterapkan. Biasanya kita 10, tahun ini ada 14. 14 untuk Light of Asia. Jadi bisa dilihat sih sebenarnya kayak sebenarnya cukup lebih menantang tahun ini gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena kita benar-benar harus memilih dari yang terbaik gitu. Best of the best-nya nih untuk bisa masuk ke program JAV tahun ini gitu sih. Iya. Jadi emang kalau di JAV paling gengsinya itu di main kompetisi. Justru bakat-bakat baru itu film pertama. Ya walaupun tentu saja kita juga punya program yang untuk established director ya, director besar. Kita punya film-film Asia yang sudah ada di berbagai sirkuit festival kelas A gitu, kayak Evil Does Not Exist yang premier di Venice. Siapa direkturnya? Yusuke Hamaguchi yang kemarin Drive My Car itu. Dia. Itu ada. Terus kita juga punya Koreeda Hirokazu Monster itu kita putar juga. Terus ada Wim Wenders, saudara Jerman yang membuat film di Jepang. Itu judulnya Perfect Days itu juga kita putar. Jadi tetap ada film-film yang yang Asia yang besar gitu, sama juga yang bahkan populer gitu, kayak kita kerjasama dengan Hong Kong gitu untuk memutar film-film Hong Kong yang box office kayak gitu. Jadi dan itu yang kadang-kadang membuat exchange audience itu penting gitu. Jadi ternyata audiens yang suka film-film populer kayak ternyata ada juga ya film yang benar-benar saya belum pernah dengar gitu. Jadi memang audiensnya bisa tercampur gitu. Jadi lebih merata. Nah tadi ada sempat Midnight Show itu program baru itu kenapa akhirnya ada di tahun ini? Sebenarnya kalau Midnight kan budaya yang hilang sejak pandemi kan sebenarnya. Bahkan sejak pandemi sudah tidak ada gitu program Midnight Show di bioskop reguler gitu yang biasanya kita sering rasain. Tapi di festival sebenarnya itu hal yang lumrah, memiliki program Midnight yang dikhususkan untuk biasanya mereka akan memutar film-film genre seperti horor. Justru horor ya? Ya justru yang film-film genre gitu, kata fantasi. Terus biasanya juga beberapa klasik gitu ya, klasik yang udah terrekognisi itu juga biasanya diputar di situ. Nah tahun ini nggak tahu kepikiran aja gitu, kita pengen nyoba dan kebetulan bisa gitu, jadi ya udah kita coba aja. Untuk satu malam lah gitu ibaratnya. Satu malam. Dan kalau saya waktu itu kayak kebayang langsung kayak ini menarik gitu, karena selama JAV itu emang energinya gede banget sih, energi penonton, pengen nonton, pengen disu. Jadi kadang-kadang begitu selesai jam berapa 9 gitu tuh kayak mereka kayak masih pulang, masih kayak pengen itu pun mereka pada kemana nongkrong ngobrol sampai pagi, nonton lagi. Jadi ya kayak dikasih wadah lagi gitu, ada satu malam yang kita coba gitu untuk nonton, rasanya pasti mereka masih punya energi sih gitu. Luar biasa ternyata. Dan dengan ada dedicated juga untuk, masalahnya kita sudah terbiasa dengan horor kan misalnya. Tapi memang mungkin festival di Indonesia juga jarang untuk kemudian merekognisi misalnya satu special section untuk horor gitu atau fantasi atau semacam itulah, makanya kita coba. Plus juga kita siapa tahu bisa jadi tolok ukur misalnya nanti ketika ini berhasil, kemudian Midnight juga nanti bakal balik lagi di jaringan bioskop, karena akan nambah jumlah program juga kan sebenarnya buat bioskop. Nah untuk film Indonesia tahun ini ada apa aja nih yang tayang perdana di JAV? Menarik. Boleh dong kasih bocoran buat sahabat kompas.com. Kita closing film
closing film kami itu world premiere juga, itu 13 Bom di Jakarta dari Angga Bima Sasongko di sinema ya. di sinema. Itu belum rilis. Belum Dia, rilis dia akan rilis di pertama akhir nih. Desember. Ya. Jadi itu Pertama kali di JAV ini. Kemudian yang Oke. juga mungkin rentangnya juga masih lumayan itu Ali Topan, itu juga dari Visinema. Di sinema juga. Terus yang tayang pertama kali juga Jatuh Cinta seperti di film-film. Wah, itu dari Yandi Lawrence ya. Itu juga Black and white ya. Ya, akan tayang pertama di JAV. Ya, Oke. yang tayang pertama di Indonesia juga tuh 24 jam bersama Gaspar. Oh, Angginun. Ya, Angginon. ada juga. Terus banyak sih sebenarnya yang ada Indonesian Premier. Monsternya Falcon Pictures ya. Rako Priyanto. Oh, Rako Priyanto. Ya, itu menarik gitu, nggak ada dialog gitu di filmnya gitu, sepanjang film. Jadi Thriller thriller nggak ada dialog. eksplorasi lain lagi ini. Wow, nggak kebayang sih, belum kebayang. Kalau kayak Ya, gimana? terus yang kompetisi kita juga Indonesian Premier judulnya Monisme, itu dari Ria Rizaldi. Biasanya dikenal sebenarnya sebelumnya sutradara eksperimental, tapi dia bikin film panjang pertama tahun ini. Itu juga Bakal world premiere di JAV. Sebenarnya Indonesian Premier lah. kalau Indonesian itu. premiere. Ya. Oke. Berarti emang banyak banget nih sahabat Kompas.com yang kalau penasaran sama film-film tadi bisa nonton di JAV ya Iya. tahun ini. Oh terus itu juga sih, yang Midnight juga itu world premiere-nya Pemukiman Setan judulnya. Oh ya, Pemukiman Setan. Charles Ghazali. Charles Charles Ghazali, Ghazali. yang sutradaranya Kodrat. 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 Betul. Nah, itu Nah, ada yang spesial lagi, walaupun ini film lama dan nggak premier, tapi menurut saya spesial The Raid. The Raid. Hasil restorasi yang Hasil 4K. restorasi. Ya. Yang pertama. Yang Raid pertama. pertama kan direstorasi lagi nih, di redo ulang akan tayang di JAV. kalau kita kan ngebayanginnya, mungkin yang paling diingat dari The Raid kan warnanya biru ya biasanya. Iya sih. Nah sekarang enggak, coklat gitu. Hasil restorasi itu Hasil jadi restorasi. warna Jadi biru. gradingnya beda, Iya, warnanya gradingnya beda. dengan kualitas yang Seperti nonton film baru jadinya. Wah, Iko Uwais pertama tuh ya. iya. Lumayan. Selain itu apa lagi nih acara menarik yang sayang dilewatkan untuk para pengunjung JAV tahun ini, Mas? Ya, yang pasti itu memang kita salah satu yang membuat program kita cukup value-nya, nilainya gitu jadi besar, memang kita banyak kolaborasi sih gitu. Nah, kolaborasi itu selalu menarik gitu. Bahkan per sekarang kita udah ada kolaborasi untuk dengan platform gitu, dengan Netflix itu kayak Pitch Lab gitu. Jadi kita udah dari 2 bulan yang lalu menyeleksi 5 project series yang sudah di mentoring gitu beberapa minggu ini sampai nanti pas pelaksanaan JAV, terus kemudian akan pitching gitu. Nah pas itu juga ada akan dipilih gitulah pemenangnya. Terus kemudian ada juga salah satu lab yang menarik, itu ada My Lab namanya gitu. Itu juga memilih beberapa project. Jadi kita banyak program-program yang berbasis pada lab, development cerita, development talent gitu. Terus kemudian kita juga ada program dengan Indonesian Cinematographer Society (ICS) gitu. ICS, ya. Ya, itu membedah tentang dengan sinematografer Theo Gehian dan saudara Angginun, membedah tentang camera work di Gaspar kayak gitu. Terus kemudian ada program dengan Indonesian Film Directors Club tentang directing. Bahkan di hari Minggu kita fokuskan ke anak-anak, itu ada workshop penulisan cerita dari Mbak Reda Gautama yang menyanyi itu. Itu memberi workshop tentang mencerita anak-anak, terus nanti akan menonton gitu film anak-anak, terus kemudian kita juga bekerja dengan Layar Indonesiana Kemendikbud, itu kolaborasi akan memutar 10 film pendek terbaru hasil dari kurasi yang tahun ini. Mereka memproduksi program Indonesiana, Layar Indonesiana itu, kemudian ada program Layar Anak gitu ya. Dan yang spesial yang akhirnya kita komit untuk kita harus ada terus deh gitu tiap tahun, itu tuh program bioskop bisik gitu. Jadi itu untuk teman-teman tunanetra gitu, kita untuk agar bisa merasakan experience gitu di bioskop gitu, kita membuka volunteer, kita lakukan pelatihan untuk memang memberi
menonton film gitu, terus kemudian akan ada volunteer yang membisikkan peristiwa apa yang ada di layar gitu, seperti Jadi biar itu. semua tetap merasakan juga ya, Mas. Ya, nah itu kita filmnya tahun ini Petualangan Sherina 2 gitu, jadi untuk mereka, jadi menarik menurut saya. Menarik. Ada bintang tamu spesial kah tahun ini? Selain yang tadi di-mention. Bintang tamu sih sebenarnya kalau JAV itu kan casual banget ya. Maksudnya justru menariknya JAV, wah yuk ke Jogja gitu, santai apa segala macam gitu. Jadi memang kita tidak begitu ada yang kayak, oh ini akan jadi bintang tamu. Tapi yang perlu dicatat juga memang pasti menarik sekali teman-teman ERK itu tadi akan datang ke Jogja dan perform. Kemudian kita juga ikut mempunyai program tentang 50 tahun perjalanan berkarya Christine Hakim gitu. Jadi nanti Christine Hakim juga akan ke Jogja gitu ya untuk berdiskusi gitu. Terus kemudian kita awarding dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa yang event-event yang sifatnya lebih ke person gitu. Terus ada, ya sebenarnya hampir semua filmmaker yang diputar yang dari Indonesia tuh juga pasti hadir sih untuk Q&A. Jadi mungkin sebenarnya nggak bintang tamu juga sih ya. Lebih ke ya teman yang hadir aja sih gitu. Ya, pemain 13 bom masih datang gitu, Ali Topan. Terus apa lagi ya? Terus kita juga ada program spesial juga sih sebenarnya. Itu based on lagunya Lale Ilmanino. Mereka bikin film pendek judulnya Rhapsody. Nah itu dibikin film pendeknya, jadi kayak mungkin bisa hadir juga gitu. Jadi sebenarnya benar tadi kata Iva, lebih casual aja sih. Kita nggak yang menerapkan bahwa ini akan hadir loh, ini akan hadir loh, nggak kayak gitu sih. Jadi justru itu malah sederhana ya, sama penontonnya juga. Kadang-kadang yang nggak diundang pun juga hadir gitu. Maksudnya nama-nama yang familiar gitu, figur-figur yang kita dan kenal. Pengen hadir karena casual, karena meeting people. Apalagi di Jogja gitu ya, Mas. Gitu. Ya, dan sebenarnya kan mulai 3 tahun lalu kita juga karena sekarang perkembangan series juga mulai ini kita juga membuka gitu program tahun ini kita akan memutar Tira untuk pertama kali? Untuk pertama kali gitu. Jadi, udah jadi tuh akhirnya Tira tuh. Iya, nanti akan diputar ya so far kayaknya bisa 1-2 kali ya. 1-2 di JAV. Itu juga menarik. Untuk harga tiketnya nih Mas, berapa untuk JAV tahun ini? Harga tiket juga menarik. Kalau satuan sih reguler ya kayak masuk One Day bioskop Pass, itu 40.000 untuk satu film gitu kayak satuan gitu. Kayak nonton film di bioskop cuman kita itu mulai lagi menggagas yang namanya Sahabat Hanuman gitu. Jadi Sahabat Hanuman karena maskot kita Hanuman gitu. Jadi Sahabat Hanuman itu sebenarnya kayak support system gitu yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika kita mau mensupport JAV gitu, dan salah satunya ya memang itu bisa membeli tiket package gitu lewat Sahabat Hanuman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah aku nggak bisa datang JAV ke tahun ini, aduh pengen banget tapi aku pengen mendukung JAV. Nah di Sahabat Hanuman itu ada package yang memang ada support Hanuman. Nah package itu tuh dengan 300.000 gitu dapat merchandise, dapat dan mendukung festivalnya gitu. Tapi memang nggak bisa gitu datang ke JAV gitu. Nah untuk teman-teman yang bisa datang dan membutuhkan tiket, kita ada package beberapa package. Ada student itu kemarin early bird dibuka 500.000, terus nanti harga regulernya 600.000. Itu udah bisa nonton semua film ya. Jadi maksimal kan 4 kali ya. Maksimal kan kita mulai sehari itu 4 kali gitu. 4 kali nonton. Ya jam pertama, jam kedua. Nah itu dia kalau mau nonton dengan membayar segitu gitu ya. Kalau mau nonton dari hari pertama dari opening, besoknya 4 gitu juga bisa. Jadi dia udah amankan tiketnya dan pasti kebagian. Karena udah kita hitung gitu, package apa segala macam, kuota udah kita hitung. Nah itu ada student, ada yang reguler, dari yang harga 800 gitu, itu dapat tiket dan kaos gitu, sampai harga 1 juta itu dapat hotel. Nah sampai yang dapat hotel itu ada, itu namanya Royal Hanuman. Sama breakfastnya? Sama breakfastnya. Jadi wah aku pengen ke JAV, pokoknya aku bayar segini ya udah nggak mikir, udah dapat tiket, dapat hotel, aku cuma beli tiket mau naik kereta atau pesawat deh gitu. Itu 7 juta gitu.
Oke. Dengan 7 juta dia udah dapat tiket, hotel apa segala macem gitu. Nah, itu tuh Bisa kita siapkan package. bisa dibeli di mana nih Mas untuk tiket? Nah, sahabat Hanuman langsung masuk ke Website. ya paling gampang sebenarnya informasinya masuk ke apa Situs resmi. kita gitu Oke. ya Bisa di JAV Jogja itu udah langsung ada infonya. Tapi kalau mau langsung ke jav-filmfest.org / sahabat Hanuman. Hanuman gitu, atau masuk ke situ ke jav-filmfest.org tadi udah ada klik sahabat Hanuman gitu udah masuk. Nah itu udah diikuti di situ caranya gitu. Nah ini masih kita buka. Nah, ini masih Early bird. ya Early bird. Saat ini lagi stake Iya. masih early bird. Oke. Tapi nanti mungkin ya tapi masih dibuka Iya, sampai masih tanggal berapa ya? ya masih sampai tanggal 5 ya. Yang reguler sampai Reguler 15 ya? sampai 15 15 sampai 15 November. masih bisa. November. Tapi Itu yang kalau reguler. misalnya setelah 15 ya tetap bisa membeli tiket satuan. Tiket satuan. On the spot tapi Iya. Bisa online juga online nanti juga via bisa. Tix Online ID. bisa. Oke. Ya, nanti via Tix ID. Gitu. Oke, Nah, oke. kalau yang reguler itu via Tix ID. Ya. Oke. Nah, itu untuk informasi pembelian tiket bisa dicek langsung aja ya di Betul. Instagramnya untuk lebih jelasnya. Tadi kan sempat mention 13 bom Jakarta. di Jakarta itu sebagai penutup. Ya. Untuk openingnya apa nih Mas? Iya, Film pembukanya. openingnya kita memilih Autobio Pamphlet, itu film India sebenarnya, coming of age komedi drama. Sebenarnya pilihannya itu masuk seleksi Berlin tahun ini, Berlin International Film Festival. Biar lebih ceria aja, soalnya tahun lalu kita tutup dengan sangat depresif ya filmnya. Kemudian orang kayak, aduh ditutup Jov dengan film yang sangat depresif. Tahun ini kita buka dengan keceriaan gitu, jadi kayak Terakhirnya senang-senang aja. bom-boman. Tuh, awal-awal Terakhirnya ceria. bom-boman, ya tapi Menarik juga. Jadi dari tanggal berapa ke tanggal berapa nih JAV Ya. tahun ini? JAV itu nanti 8 hari mulai dari 25 November sampai 2 Desember. 25 November sampai Ya, 2 Desember. ya, jadi Oke. kalau bisa sikat 8 harinya, bisa kalau punya waktu 4 hari 3 hari bisa pilih di tengah, di opening. Tinggal cari aja Ya, film-film cari yang aja. diincar ya Mas ya. Iya. langsung cuti kantor. Cuti gitu. kantor. 8 hari, masih ada sisa berapa? Musik paling 2 hari lah ya, masih ada 2 hari lagi lah buat akhir tahun. Ya kan potong weekend tuh. Nah, benar. Ya, dan 5 kita hari doang berarti ya, cutinya. Kita selalu memang dari Sabtu ke Sabtu gitu. Jadi Jadi setelah misalnya Sabtu udah selesai, Minggu kalian pulang misalnya nih yang buat di non Jogja, Non-Jogja. masih bisa istirahat, Senin udah bisa kantor lagi. Emang udah dipikirin Udah. seperti itu ya. Terakhir nih Mas, harapan dengan adanya JAV untuk dunia sinema Indonesia lah. Ya. Iva? Ya kalau film festival memang yang paling penting itu kita pengen membentuk cinema culture ya, budaya sinema ya, karena kan film itu kan budaya yang ya bisa dibilang paling muda lah gitu. Kalau nggak kita bangun gitu tuh gampang gitu kayaknya dilupain. Kayaknya nggak nonton film juga nggak apa-apa deh gitu. Padahal sebenarnya menurut kami itu penting gitu untuk sebagai jendela ngelihat apa segala macam untuk kehidupan kita, bahkan untuk industri film juga gitu. Jadi harapannya ya kenapa kita juga komit JAV itu harus ada terus deh, harus konsisten gitu tuh ya, karena untuk agar cinema culture di Indonesia ini at least ada pondasinya lah gitu, ada pondasinya. Karena memang saya percaya banget teman-teman yang datang ke JAV ini yang teman-teman yang hardcore nih terhadap sinema gitu, terhadap Sinefil, film. sinefil. Ya itu kayak ya itu yang harapannya itu akan kejaga terus dan menyenangkan banget gitu. Sekarang JAV udah nggak sendirian gitu, festival-festival lain bermunculan di kota lain. Tahun lalu ada Bali Makarya di Bali, ada sekarang Jakarta Film Week, terus ini Jakarta World Cinema Week apa. Jadi menurut saya sih ya kalau bisa setiap kota ada festival mempunyai karakternya masing-masing, semakin bagus, semakin cinema culture-nya semakin kuat ya. Betul. Oke, terima kasih untuk Siap. bincang-bincangnya. Terus kita lanjut ke games nih. Ini Ada games nih. Tepuk tangan dulu dong. Ahmad udah latihan ini. Udah dapat bocorannya kayaknya. Kita gamesnya adalah tebak sutradara. Tuh Pak, kebocoran tuh Pak, kelihatan tuh yang nomor jawabannya tuh. Oh di ini dong. Itu udah ada jawabannya tuh, udah ada jawabannya Di- tuh. di full Sebelah screen. nomor 4 tuh. Iya, di full screen. Oh ini aku tahu. Ini gampang ini. Coba Jangan gimana ini? gampang dulu. Ernest ini. Dulu nih.
Ya. Full Ini screen. nggak bisa di full screen. Nah kan, ya di full screen aja nih. Bisa nggak? Oh enggak kok, kalau diklik Oh, iya. bawah gitu nggak tahu. Oh, Gina, tahu. Gina. nih. Tahu. Gina Esnur. Ini siapa nih? Gina Esnur. Ya. Tahu. Betul jawabannya. Next. Regas. Regas. Regas Banu Tejo. Kurang sempit gitu. Nah, ini hafal banget saya. Hafal banget tuh, Mas. Siapa Ya, Mas kira-kira? saya pura-pura lupa aja Mas, sikat Mas. Lebih familiar Iva ini. Secara tekstur ya apa? Coba. Ya, Kamila Andini. Nah, ini Nah, siapa ini nih? Riri Riza. Riri Riza. Iya. Kurang sempitin gitu. Nih. Nah, gampang ini. Upi. Upi. Ah, Joko. Siapa nih? Joko. Joko. Abis Upi Joko. Ah, dekat sekali. Pasti ada Iva nih. Nah kan? Coba di sini sama nih. Iva Iswansyah. Ya. Yeay, terima kasih atas partisipasinya. Kayak kurang dari 1 menit tuh kita. Harus dapat hadiah. Oke, sahabat kompas.com. Tadi kita udah bincang-bincang seru tentang JAV. Kalian juga bisa update informasinya di Instagram resminya untuk cari-cari tiket dan line up film-film apa aja yang Yes. bisa kalian tonton tahun Ya. ini. Terima kasih Mas Iva atas waktunya. Terima Makasih. kasih Mas Lukius. Ya. Kita berjumpa lagi di Hype Talk selanjutnya. Dadah. Oke, makasih. See you. Sampai ketemu di JAV.